Halo, selamat pagi para pemirsa Rosi Sadir Channel. Pada pagi hari ini saya sedang bersama Bung Ibet. Beliau ini adalah salah satu generasi milenial di Manggarai Timur yang juga ya boleh dibilang aktif di media sosial, aktif berselancar di Facebook, di Twitter, IG, dan lain-lain. Nah, pada pagi hari ini kami akan membahas atau berbincang-bincang bagaimana fenomena dunia maya di Indonesia, khususnya di Manggarai Timur hari ini. Tapi sebelum ke sana, kita seruput dulu kopi pahit atau kopi pahit. Ini kopi pahit dari Colol, kopi tup, yang ditumbuk menggunakan alat tradisional, lesung dari kayu pilihan, begitu juga alun. Siap. Oke, Bung Ibet ini kan rutinitas tuh nyaris setiap hari itu tidak melewatkan waktu begitu saja tanpa bermain media sosial. Sejauh ini kira-kira apa yang Bung Ibet lihat di sana? Di media sosial seperti Facebook atau media sosial lain. Ya, baik. Terima kasih Om Rosis sudah undang di channel YouTube Rosi Sadir. Jangan lupa subscriber, like, dan komen. Jadi menurut saya media sosial khususnya Facebook itu menjadi bahan curahan hati sih, lebih ke situ. Kalau berbicara tentang anak muda, bagaimana selisih paham antara mereka gitu ya. Terus berkaitan dengan apa keuntungannya saya ketika melihat status di Facebook itu, memang media sosial ini menjadi media yang membuat pemberitaan juga sih, seperti media online begitu. Karena kita dapat dan gampang menemukan fakta, informasi ya, peristiwa misalnya. Ya, gitu sih. Kalau menurut sejauh pengamatan Bung Ibet ini, kira-kira yang lebih banyak itu muncul di beranda media sosial itu berita-berita tentang apa saja? Atau hal-hal apa saja yang sering muncul misalnya di wall atau dinding Facebooknya Bung Ibet? Kalau saya ya apa ya, lebih ke ini sih Om Rosis ya, lebih ke itu tadi pemberitaan yang di-share, dibagikan melalui website begitu. Iya. Terus lebih ke curahan hati, atau misalkan ada permasalahan apa begitu, pastinya minta solusinya di Facebook gitu. Itu yang saya rasa gitu. itu. Kalau Om Ibet sendiri biasanya bermain media sosial, apa tujuannya sebenarnya? Sebagai orang muda ya, secara pribadi Om Ibet. Kalau saya sih lebih mencari informasi juga, informasi berkaitan dengan Manggarai Timur khususnya. Iya. Fenomena yang terjadi pada hari itu apa gitu. Iya. Terus ini kan lagi di mana-mana, ini kan lagi marak orang menuding bahwa media sosial ini sebenarnya jadi tempat orang memposting berita-berita bohong, berita-berita yang sensasional. Kalau Om Ibet sendiri bagaimana melihat ini? Ya memang tidak bisa dipungkiri juga berkaitan dengan pemberitaan hoax sih. Kalau saya penikmat Facebook khususnya, untuk lihat-lihat postingan orang itu memang tidak langsung percaya sih proses. Kita mencari kebenarannya dulu, apakah ini berita benar adanya atau memang hanya untuk hoax saja gitu. Berarti perlu verifikasi. Verifikasi. Berarti ini semacam bagaimana kita harus bijak ya dalam menggunakan media sosial. Kalau Om Ibet sendiri apa sih yang Om Ibet posting di Facebook itu biasanya? Hal-hal apa saja? Kalau saya harus jarang sih untuk posting di Facebook. Iya. Ya, karena ya tunggu pemberitaan yang menurut saya itu baik, mengikat orang lain untuk mengikuti, baru saya share gitu. Lebih untuk menyebarkan hal-hal positif ya. Untuk ke hal-hal pribadi sih tidak. Ya jarang juga sih. Om Ibet ini memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan
hal-hal positif, ya, untuk dan juga membangun mencari nilai-nilai gitu Ya. ya, hal-hal baru yang positif sifatnya di media media sosial. sosial. Kalau menurut Om Ibet sendiri sih, bagaimana mestinya orang muda gitu tuh, seperti Om Ibet dan kawan-kawan ini Iya. menggunakan media sosial itu sebaiknya untuk apa? Apalagi di era digitalisasi sekarang itu kan lagi trennya itu pasar digital apa gitu tuh. Iya. Kalau bagi saya sih proses tadi itu yang pertama ya, kita menyebarkan hal yang berbau positif supaya pengikut kita juga bisa melakukan hal itu. Yang kedua ya cukup mengimbangi pemakaian media sosial untuk berita-berita hoax tadi sih. Misalkan kita berada di lokasi atau apapun, tiba-tiba ada pemberitaan yang bernada atau berbohong gitu ya. Nah, kita wajib anak muda itu untuk mengklarifikasi hal tersebut sih. Orang Indonesia itu kan tukang share gitu Iya. toh. Intinya kita jangan cepat menelan begitu sebuah informasi, harus diverifikasi baru bisa di-share. Iya, Jangan harus ada share, proses. klik share Itu tanpa membaca kan. Iya, Lalai. betul. Mungkin ada pesan untuk teman-teman milenial yang hari-hari ini atau yang saat ini sedang bermain media sosial. Untuk pesannya lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, mematahkan hal-hal yang berbau isu sara atau hoax begitu, dan ya memanfaatkan betul lah penggunaan media sosial untuk kepentingan banyak orang gitu. Oke Om Ibet, terima kasih. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Sampai ketemu lagi. Pagi.